Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, semangat banget nih. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Ibu ingin mengecek kehadiran kalian hari ini. Hari ini ada yang nggak hadir? Ada. Mari kita doakan teman kita, Fairuz dan Mayang yang sakit agar segera sembuh dan bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Amin. Oke, anak-anak, ibu ingin bertanya, siapa tadi yang datang ke sekolahnya tepat pada waktunya? Ada nggak yang terlambat? Siapa yang terlambat? Laras terlambat. Kenapa terlambat, Laras? Tadi macet. Macet? Iya. Ibu mau tanya perasaan Laras nih. Tadi waktu masuk kelas terus lihat teman-temannya nih udah duduk rapi. Gimana nih perasaan Laras? Malu, Bu. Malu, kenapa malu? Malu karena teman-temannya udah duduk terus takut dimarahin. Takut dimarahin guru. Disurakin. Ya, nah, anak-anak di sekolah itu kita punya yang namanya aturan. Nah, kasus Laras tadi itu merupakan salah satu contoh dari aturan yang berlaku, yaitu datang ke sekolah tepat pada waktunya. Nah, kalau kita melanggar aturan tersebut, kira-kira apa yang akan terjadi? Dihukum. Dimarahin. Iya, betul. Nah, maka dari itu, hari ini kita akan belajar mengenai aturan yang ada di sekolahku. Nah, Ibu harap setelah belajar hari ini, kalian dapat menyebutkan minimal 3 dan juga melaksanakan aturan di sekolah dengan baik. Sehingga kalian bisa belajar menjadi anak yang disiplin dan juga bertanggung jawab. Setuju? Setuju. Oke, boleh selanjutnya perhatikan PowerPoint di depan selanjutnya. Nah, apa sih aturan itu? Aturan itu adalah peraturan atau tata tertib yang dibuat supaya hidup jadi tertib, nyaman dan aman, dan semua orang bisa melakukan sebuah kegiatan dengan benar. Nah, kenapa sih kita perlu aturan? Nah, kita perlu aturan agar kegiatan itu berjalan dengan tertib sesuai dengan urutannya. Nah, selanjutnya agar semua orang bisa merasa nyaman dan juga kita bisa belajar menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Nah, aturan itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada aturan tertulis dan juga aturan yang tidak tertulis. Apa sih Ibu aturan tertulis itu? Aturan tertulis itu adalah aturan yang tercantum di sebuah papan pengumuman ataupun buku tata tertib yang bisa dibaca oleh semua orang, sehingga orang-orang yang membacanya dapat melakukan atau melaksanakan aturan tersebut dengan baik. Selanjutnya, apa sih bedanya dengan aturan yang tidak tertulis? Sedangkan kalau aturan yang tidak tertulis itu adalah aturan yang berasal dari kebiasaan atau sopan santun sebuah masyarakat. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian untuk menonton video yang akan Ibu tayangkan ini. Coba perhatiin apa yang muncul di video ini. Waduh, selamat kita Jun. Pasti gak belum masuk. Iya nih, gimana nih? Ya udah, kita alasan aja ke Pak Guru. Mau alasan apa? Gak punya alasan gak gue? Ya udah, tenang aja. Apa kan? Ya udah, yuk. Maaf Pak, di rumah saya rusak. Jadi nunggu dikerjain dulu baru bisa mandi. Kalau kamu curi, Ya itu Pak, saya udah ketiduran di toilet itu. kalau kamu pintar itu, Maaf Pak, sebenarnya saya tadi itu ngambil sepeda dulu, soalnya udah bocor. nah kau pakai kabur. Kamu kan belum punya sepeda. Iya ya. Nah, tadi setelah dilihat aturan apa yang muncul di video ini, kira-kira? Datang terlambat ke sekolah. Tidak. Berarti aturannya apa? Tidak datang. Datang tepat waktu ke sekolah. Nah, untuk membahas itu, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, tugasnya itu kalian mendiskusikan apa sih aturan yang muncul di gambar yang ada di AKPD ini. Setiap kelompok nanti beda-beda ya gambarnya. Ibu kasih waktu 15 menit, dimulai setelah Ibu membagikan AKPD ini. Ya kan dengan baik ya. Jangan lupa tulis nama anggotanya. Oke, Bu.
deh. Gimana? Bu, Aturan udah, apa Bu. yang muncul? Bentar ya. Aturan apa yang muncul di sini? Oh, masih ada di belakang. Yang ini? Ini kira-kira aturan apa ini? Rapinya. Rambut kamu rapi nggak? Rambut aku keluar ya Bu ya. Ya, nanti kamu rapiin ya. Iya udah Ibu. Ini aturan apa yang muncul di sini? Ibu selamat. Kali di sini ada yang pernah terlambat nggak? Biasa. Kamu sering terlambat? Pernah. Pernah Ibu. Lain kali jangan terlambat lagi ya. Iya. Udah? Kelompok 3? Ini Bu hari-hari yang Ini kenapa disebut batu? karena pakaiannya rapi, harus lengkap. Kalau ini kenapa disebut melanggar? Ini kan lagi baca buku. Kenapa melanggar? Karena ini Ini bukunya beda buku Bu, ini buku pelajaran tapi dia aslinya Ini tentang banyak komik. banget. Ya. Siapa yang sudah? Sudah. Oke, kalau ibu lihat tadi yang paling pertama ini kelompok 3. Satu orang dari kelompok 3 boleh maju ke depan. Aku. Boleh di presentasikan ke teman. Ini aturan apa yang muncul di sini? Nah, kalau di sini tuh ada satu anak yang buang sampah sembarangan, dia masukin ke selokan gitu. Terus apa akibatnya? Akibatnya bisa banjir, terus nanti selokannya jadi bak. Selanjutnya ini yang terakhir. Ini boleh disebutkan Aturan 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 di sekolahku yang tidak tertulis. yang tidak tertulis. Yang pertama ada sopan kepada guru, terus sopan pada teman, terus duduk rapi, terus tidak berbicara kasar, sama tidak main game di kelas. Ya, boleh beri tepuk tangan untuk teman kita. Duduk lagi. Pintar. Nah, untuk biar saya lebih paham, ibu punya satu lagu nih buat kita nyanyi. Nyanyi Bu. Lagu apa? Lagu apa? Ada lagu tentang aturan. Nah, kita nyanyinya lagi. Kita nyanyinya memakai nada naik beca. Jadi, ayo taat aturan, menjaga ketertiban. Coba ya, kita mulai bareng-bareng ya. Oke. 3, 2, 1. Ayo taat aturan, menjaga ketertiban, yuk patuhi aturan agar hidupmu aman. Aturan ditaati dengan sepenuh hati, hidup aman, tentram dan bahagia. Taat aturan rumah dan juga di sekolah, santun saat bicara, sopan bersikap ramah, jangan suka bertengkar, lebih baik berteman, bermaafan, hindari keributan. Kalau tingkat sekali anak-anak. Nah, untuk agar ibu mengetahui pemahaman kalian sejauh mana, ada sebuah soal evaluasi yang kalian kerjakan secara mandiri. Ibu kasih waktu Boleh berapa ya? Nggak boleh dong, harus sendiri. 15 menit ya. Kerjakan secara mandiri. Silakan dimulai. Kalau ada yang butuh ditanyakan boleh angkat tangannya aja ya. Bu mau nanya, Apa? Boleh. ini berarti aturan yang tertulis atau enggak tertulis? Itu apa aja, tapi harus dikasih keterangan ini aturan apa, tertulis ataupun tertulis. Ibu sudah. Sudah? Boleh simpan saja di bangku ya, nanti ibu yang ambil. Baik Ibu. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, karena waktu hampir mau habis, ibu ingin tanya, gimana nih perasaan kalian setelah belajar tentang aturan hari ini? Senang. Senang. Ada materi yang nggak dipahami nggak? Paham semua. Coba Putri, ibu mau tanya. Coba sebutkan 2 contoh aturan yang tertulis di kelas deh, yang kalian sudah sepakati. Yang tertulis. Ya, yang tertulis. Datang tepat waktu. Ya, satu lagi Terus piket. sama piket. 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 Oh, itu kita udah sepakati ya, satu Iya. kelas ya. Sela, kalau aturan yang tidak tertulisnya apa? 2 aja. Aturan tidak tertulisnya tidak boleh melawan kepada guru, Ya, terus ada lagi. memperhatikan
guru saat pembelajaran. Ih, keren sekali. Anak-anak ini sangat pintar sekali. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa ya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Nah, Ibu titip pesan untuk kalian tetap patuhi aturan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.